Ateis. Di kolom KTP tertulis ateis, nggak mungkin bang. Ayah, ibu apa? Ayah ibu juga ateis. Gini. Misalnya Anda seorang ateis, tapi kan di KTP kan tidak tertulis agama itu ateis. Pasti di situ agama itu entah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan kan gitu. Nah, di KTP Anda itu secara administratif tertulis apa? Ya kan agama itu kan cuma supaya identitas saja bang, sebenarnya. Iya, saya ngerti bang, ngerti. Cuman di KTP Anda tertulis apa itu? Nggak ada agama di KTP. Dusta yang nyata. Oke lah bang, gini. Kalau Anda mengaku Anda agama apa, sekalipun Anda ateis, saya akan ajak Anda ngobrol. Masalahnya Anda sudah bohong. Kalau orang sudah bohong, apalagi yang mau kita diskusikan? Oke, kita alihkan kalau saya agama Islam. Jangan alihkan kita agama Islam, jangan gitu. Secara di KTP tertulisnya apa? Islam. Islam, gitu dong kan ngaku. Oke, berarti selama Anda dari lahir bang sampai sekarang, pernah nggak Anda sholat satu kali pun? Pernah nggak Anda sholat? Sholat lah. Oke, coba kita mau tahu nih bacaan-bacaan sholatnya gimana? Coba, pengen dengar. Waktu Anda dulu sholat, udah berapa lama bang meninggalkan sholat? Iya. Macet-macet Apa? lagi. Sudah berapa lama Anda meninggalkan sholat? Iya, saya sholat terus bang, istiqomah. Coba gimana bacaan-bacaan sholat? Oh, kan abang bukan Islam. Masa saya mau kasih tahu? Gini bang. Pengakuan Anda ateis, di KTP tertulis Islam, Anda sholat. Nah, supaya tidak hanya sekedar pengakuan, coba ketika Anda sholat, bagaimana Anda ucapan Anda seperti apa? Ya pertama niat. Silakan, baca niatnya gimana? Niat sholat zuhur, nawaitu usolli sunnah seperti usolli fardhu dhuhri raka'ataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Pertama kita masuk Islam seperti itu, kita kan pakai akad dulu seperti asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan di sholat itu kita pakai syahadat tersebut ya. Oke, ini sah, ini muslim. Seperti itu bang. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Berarti tiada Tuhan. Tuhannya itu nggak ada. Berarti yang ada Allah. Baik. Oke, berarti sekarang ini Anda menganggap diri Anda, waduh, sinyal Anda jelek banget nih bang. Sekarang suara saya terdengar sendiri. Kali ini bang, aduh. Gimana? WiFi saya kali ini. WiFi ke saya kali. Iya, coba bagusin dulu sinyal Anda atau gimana? Lah ada bagus kayak ini. Oke, berarti sekarang ini Anda tidak percaya lagi dengan Islam atau masih percaya dengan Islam? Kan agama dan nambah, itu kan. Bukan. Apakah Anda mengimani Islam itu yang tertulis di Quran dan hadis itu? Ya, mengimani. Lalu kenapa Anda katakan Anda seorang ateis? Abang itu agama apa dulu? Abang agama apa dulu? Saya seorang Kristen, bang. Abang mengimani enggak seorang Kristen? Seperti apa cara mengimani itu? Mengimani itu artinya percaya kepada ajaran-ajaran atau nilai-nilai kekristenan itu. Oh, berarti kalau seperti itu sama. Kita mengimani Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan. Ya sama, apa bedanya? Tadi Anda seorang ateis katanya. Sekarang tiba-tiba Anda jadi Islam. Gimana ini? Ya kan dalam
konteks kemanusiaan kemerdekaan dalam Al-Quran kan merdeka, artinya kita bebas dong memilih. Nggak nyambung nih Anda ini, Bang. Jadi apakah Anda percaya bahwa Muhammad itu adalah seorang yang mendapatkan wahyu, seorang yang mendapatkan vision daripada Sang Pencipta langit dan bumi? Ya, saya mengimani itu, saya percaya itu. Oke. Karena dia seorang Rasul. Oke, berarti Anda seorang Muslim. Anda Kenapa seorang Anda Rasul. bilang tadi seorang ateis? Disinilah dalam konteks bahasa Bang tidak memahami. Silakan, coba jelaskan maksud Anda seperti apa, coba. Ya kan kalau cara kan kita mengimani Rasulullah bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam ya, artinya dalam sunnah-sunnahnya kita amalkan ya. Walaupun kita nggak mengamalkan sunnahnya semuanya, artinya dengan ajaran akhlak, karena Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang baik gitu ya. Artinya kita menjalankan akhlak tersebut. Ya pertama jujur, seperti amanah dan sebagainya. Jujur. Apa pengertian jujur, Bang? Ya tak berbohong lah. Oke, mengatakan sesuai dengan kenyataan, betul? Ya. Oke, sedangkan di dalam agama Islam, Muhammad mengajarkan orang untuk berdusta atau berbohong. Landasannya? Landasannya hadis. Di dalam hadis tertulis Muhammad membolehkan dusta atau kebohongan itu di dalam perkara-perkara tertentu. Salah seorang suami kepada istri. Jadi misalnya suaminya kawin lagi, suami boleh mengatakan tidak kawin lagi. Boleh. Nah, pertanyaan saya Bang, kan abang ini seorang Kristen, nabi siapa? Bang, jangan dulu kemana-mana, fokus dulu ke situ. Anda kan mengatakan, saya kan nanya. Anda nanti kita ke sana, Bang. Saya nanya guys, Bang. Bukan saya itu tidak mau menjawab pertanyaan saya, Anda. guys. Ada banyak nabi-nabi di dalam Tapi saya nggak bisa itu. bertanya sama Bang Hadis. Aduh, macam mana ini? Dalam konteks Kenapa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Masalahnya Anda ini mengalihkan perhatian. Yang ditanya Muhammad mengajarkan kebohongan, siapa nabi-nabi dalam Kristen? Gimana sih? Nabi Muhammad tidak mengajarkan kebohongan. Jujur. Kan? Kalau kamu mengatakan Muhammad tidak mengajarkan kebohongan, nih. Oke, baik. Kamu mengatakan Muhammad tidak mengajarkan kebohongan. Oke, makanya saya bilang banyak orang Islam teman-teman tidak ngerti agama Islam. Ya. Sama orang Kristen pun sama Bang. Orang Kristen pun nggak ngerti Kristen. Baik, kita coba ya. Nih, kalau Anda mendengar ceramah-ceramah Ustadz, perhatikan ya, perhatikan. Itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Itu yang ceramah Ustadz siapa? Enggak, padahal loro bojone ya. Probolinggo siji, Maringono endi, Bulusan siji, di siji punya simpenan. Istrinya dibohongi, Beb, enggak apa-apa. Karena kalau jujur nanti pertumpahan darah ya. Gimana? Itu sesuai dengan sunnah Rasul, ajaran Muhammad. Saya ingin tanya, itu Ustadz siapa? Ustadz siapa namanya? Baik, kalau kamu tidak percaya dengan satu ustadz itu, gimana ustadz yang lain? Ustadz yang lain boleh? Nah, oke, sebentar, coba dengerin. Tenang. Guys, coba denger ini suaranya, dengar suaranya. Pasti Anda tahu ini suara siapa. Baik, pasti Anda tahu ini suara siapa. Dengarkan. Bolehkah kita bohong demi kebaikan? Boleh bohong 3. Pertama, mendamaikan orang yang berkelahi.
Kedua, pada saat jihad perang menolong orang Islam dari kejaran musuh. Ada dalilnya Konteksnya maksudnya? seperti itu. Aku Sebentar. berbohong. Sekarang kamu sudah akui. Gini. Tenang, Gini, kamu gini. sudah akui boleh berbohong dalam agama Tunggu Islam? dulu. Ya kan? Kalau berbohong dalam kan lihat dulu Sekarang sebab Anda bilang akibatnya. boleh. Tadi Anda bilang tidak boleh. Guys. Dalam agama Islam itu Bang memang boleh bohong. Makanya ketika orang Islam dibuat menghadapi pertanyaan, maka orang Islam akan bohong. Lah, Gimana Anda Bang. ini? Lihat dulu Aduh, udah konteks dibawa dulu sana. berbohongnya Pansos saja Anda ini. menyelamatkan orang atau tidak. Ya, kalau Anda pansos di bawah sana, pansos saja. Tidak boleh kalian ini hanya pansos-pansos saja. Kalau naik, pastikan kalian memiliki pengetahuan tentang agama Islam. Pokoknya semua statement-statement di dalam agama Islam itu, kalau benar-benar kalian renungkan secara mendalam, mustahil kalian masih Islam. Nggak percaya. Apa sih gelar untuk Muhammad yang diberikan oleh umat Islam? Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Seorang yang terpercaya, jujur. Amin itu amanah, bisa dipegang gitu, jujur, terpercaya. Dia mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Itu gelarnya Muhammad. Tetapi di detik yang sama Muhammad ngajarin Salah satu kebohongan yang dibolehkan dalam agama Islam itu hubungan antara suami istri. Suami boleh bohong kepada istri, istri boleh bohong kepada suami supaya ridho. Makanya saya sudah pernah bilang, dulu ada seorang artis terkenal namanya Ahmad Dhani. Ahmad Dhani punya istri namanya Maya Estianti. Maya Estianti punya teman namanya Mulan Jamil. Makanya mereka punya lagu, aku punya teman sepermainan, kemana dia? Iya selalu. Akhirnya apa? Teman makan teman. Iya. Makanya Dani ingin melaksanakan ajaran agama Islam, dia nikahilah Mulan Jamila tanpa kasih tahu sama Maya. Itu benar, itu memang ajaran Islam memang begitu. Kalau kalian tidak percaya, undang Ustadz ke sini. Berani nggak dia debat dengan saya? Boleh. Nih, kepada pria-pria muslim. Kalau kalian pergi ke suatu tempat, pergi misalnya kalian di Jakarta. Kemudian kalian ada kerjaan. Kerjaannya di mana? Misalnya di Puncak Bogor. Untuk waktu misalnya 1 minggu. Di Bogor, di Puncak Bogor, Anda nikah lagi. Sesuai dengan ajaran agama Islam. Boleh Anda nikah lagi. Saya nikahkan kamu dengan mahar sekian selama 1 minggu. Karena ada ayatnya di dalam Al-Quran. Laki-laki muslim itu boleh mencari istri-istri dengan hartanya, bukan untuk berzina. Iya. Makanya ada istilah kawin mut'ah. Iya. Ada kawin mut'ah itu. Dan itu tidak pernah dibatalkan oleh Muhammad. Tidak pernah dibatalkan oleh Allah. Tunjuk ayatnya yang membatalkan kawin mut'ah. Nggak ada. Yang membatalkan kawin mut'ah itu adalah Umar ibnu Khattab. Ada ayatnya. Mau saya tunjukkan kalian hadisnya nih. Saya tunjukkan kalian hadisnya ya. Di mana Umar ibnu Khattab. Sebentar nih, saya tunjukkan hadis tentang pembatalan nikah mut'ah. Nikah mut'ah ya.
Banyak kalian tidak tahu apa nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu artinya nikah dalam jangka waktu tertentu. Transaksi. Saya nikahin kamu 2 hari. Begitu ada. Itu nikah dalam agama Islam. Ada. Jangan kalian bilang nggak ada. Kalian ini tahu apa tentang agama Islam. Nih, saya balikin kamera saya. Biar kalian yang muslim-muslim tahu ajaran agama Islam. Berat kalian. Apakah ada nikah mut'ah? Ada. Ya. Ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian nikah mut'ah. Nih. Biar kalian baca nih literasi Islam. Nih ya. Nikah mut'ah. Ini website muslim. Namanya kawin kontrak. Jadi kalian nikah 1 jam. Saya nikahkan kamu dengan mahar 50.000 selama sejam. Ini ajaran Islam ini. Biar kalian tahu ini ajaran Muhammad nih kayak begini. Nih. Apa itu nikah mut'ah? Nih dijelaskan. Definisi nikah mut'ah. Yang dimaksud nikah mut'ah adalah seorang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu. Dengan suatu pemberian kepadanya berupa harta, makanan, pakaian, atau lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata talak dan tanpa kata warisan. Apa ini? Ini mirip-mirip 11-12 dengan pelacuran. Biar kalian tahu. Kalian punya duit 500.000. Kalian pergi ke puncak Bogor, lalu melihat perempuan di sana, kalian tertarik dengan perempuan itu. Saya nikahkan kamu lillahi ta'ala selama 2 jam dengan mahar 500.000. Ini ajaran Islam ini. Apakah ini pernah dibatalkan? Nggak pernah ini dibatalkan. Yang membatalkan Umar Ibnu Khattab. Gimana sih ini? Ini ajaran Islam. Kalian tidak percaya, naik ke sini, bantah argumen saya. Nih, nikah mut'ah pada masa pensyariatan antara boleh dan larangan. Nih, nikah mut'ah pada awal Islam saat kondisi darurat diperbolehkan. Nih, tetapi pernahkah ada yang melarang? Tidak pernah dilarang dan tidak pernah dibatalkan. Nggak ada nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk nikah mut'ah. Untuk mut'ah pada masa penaklukan kota Mekah. Ketika kami memasuki Mekah, belum kami keluar, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkannya atas kami. Konon diharamkan tapi tidak pernah ada ayatnya. Tidak pernah ada ayatnya. Gak pernah ada ayat pengharaman nikah mut'ah. Sampai hari ini makanya orang-orang Islam Syiah masih nikah mut'ah. Nih. Ya. Dari Muhammad bin Ali dan seterusnya. Bahwasanya ayahnya Ali dan seterusnya dan seterusnya. Sesungguhnya Nabi SAW melarang mut'ah dan daging keledai pada masa Khaibar. Ini nggak jelas, akhirnya dilarang lagi Umar bin Khattab. Ada dalil-dalilnya, jangan kalian bilang nggak ada. Ya, boleh kalian mencari istri-istri dengan harta yang kalian miliki. Nikah tempo 1 jam, 2 jam, itu ajaran agama Islam. Gimana? Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Misbah Jannah. Misbah. Sebentar, ini namanya anugerah desa, saya turunkan dulu. Tadi ada Misbah Jannah. Sebentar ya. Mana ya? Kalau kalian tidak kuat iman kalian, jangan kalian nonton. Kecuali kalian ini benar-benar pengen mencari kebenaran. Kalau kalian takut dengan kebenaran, jangan nonton. Nanti kalian murtad. Iya, silakan.
Apa bedanya dengan zina? Ya, dengan mengatasnamakan nama Allah.